gue udah ngomong beberapa bulan sebelum pencoblosan pada waktu Anies keluar dari Perubahan, itu gue ngomong sama Sudirman Said, timnya Anies gitu. Mas, lu ngapain pakai Perubahan? Iris kuping gue, lu gak lebih dari 25% mas. Wow. Enggak Pak, begini. Gue ngomong sama Mas Anies, mas jangan Perubahan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama terkait seperti apa sih sifat asli dari Pak Prabowo Subianto di kesehariannya. Apakah beliau emosian, apakah beliau suka marah-marah, apakah beliau tegas. Nah, ini diungkap oleh orang yang pernah bekerja dan dekat dengan beliau ya. Dan ada juga pengakuan terkait dengan rahasia kemenangan Pak Prabowo Subianto sampai orang ini mengatakan bahwa iris kuping saya kalau Anies bisa menang. Wah, ini menarik, tapi jangan lupa tonton sampai habis videonya ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. 3 hal tentang Pak Prabowo dengan 3 hal yang diinginkan masyarakat itu berbeda. Pak Prabowo militer, tegas, satu lagi nasionalisme. Enggak. Bukan. Tegas, militer, Berwibawa. Berwibawa. Yang masyarakat inginkan merakyat, jujur, sama pengalaman terbukti. Data tuh ya. Iya. Oke. Track record. Nah, emang Prabowo nggak ada, cuma orang nggak ada yang tahu. Makanya dimunculin persepsinya. Nah, kita angkat strategi kita namanya to reveal the real Prabowo. Sudah membuka Prabowo yang asli. Jadi, Prabowo yang asli. Kita nggak ngangkat reportase, kita ngangkat values dari Pak Prabowo. Oke. Adab, kedekatan dengan rakyat, dengan cara yang memang aslinya Pak Prabowo begitu. Nah, ini gue mau cerita tentang Pak Prabowo, kenapa gue bantu Pak Prabowo ya. Boleh. Ya. Jadi kita value-nya itu kita urutin. Jadi Pak Prabowo itu ternyata value adabnya kuat. Jadi waktu gue diminta Pak Prabowo untuk bantuin beliau, kita riset kan orang ini gimana. Karena 2019 gue kerjanya jelek-jelekin Pak Prabowo. Ya saya tahu. Timnya Jokowi. Kan Anda kan ada di situ. Ada di Pak Jokowi. Terus udah gitu, nah gue dapetin insight bahwa pekerjanya di rumah Pak Prabowo ini bilang kalau Pak Prabowo setiap hari itu kalau lagi ada di sana suka ngasih makan semut. Hah? Serius? Sama laba-laba. Hah? Jadi nggak boleh ada satupun binatang yang dibunuh di rumah itu. Wow. Menurut gue gile nih. Nah, terus Angga cerita pernah makan sama Pak Prabowo. Terus piring kotornya ada laler datang. Diusir sama dia kan. Pak Prabowo diemin. Yang kedua datang lagi tuh laler, diusir lagi. Dia bilang, enggak, kamu ngapain sih? Ngusir lah Pak, kan jorok. Dia bilang, kamu tahu nggak? Dia itu kan lagi nyari makan, lagi nyari rezeki. Coba bayangin kamu makan, lagi nyari rezeki, terus diusir sama orang. Apa perasaan kamu? Wow. Menurut gue gila men, itu dalam banget. Sedalam terus kayak misalnya itu, Pak guys. Prabowo lewat di karpet merah, gak mau nginjak, maunya dari pinggir. Nah kalau gue tersentuh pada waktu di Jombang. Wow. Biasa dong mobil datang, dia turun kan. Kan ada PM tuh, tukang parkirnya tuh, yang nyetop-nyetopin begitu kan. Nah Pak Prabowo datang, turun. Dia hormat lebih dulu daripada tuh PM, coba bayangin. Terus nyamperin dan nyalamin bos. Di depan mata gue nyalamin. Mirip Pak Jokowi ya. Kalau kita dengar-dengar ini mirip banget dengan Pak Jokowi kalau ini ya. Itu by design nggak? Enggak, emang orangnya begitu. Wow. Iya. Cuma nggak keangkat, nggak kepersepsikan. Nah, iya. Itu yang menyentuh gue bilang gila nih orang emang begitu adabnya sih. Nah, yang muncul di permukaan kan ya selalu Pak Prabowo itu pemarah, emosian. Itulah pokoknya yang negatif-negatif, pemarah, emosian, penculik dan segala macam teman-teman ya. Terus kalau ketemu Bu Wismoyo Aris Munandar, karena kan bekas ininya atasannya kan, itu kalau cium tangan tuh bisa lama banget, udah kayak orang tuanya sendiri. Jadi itulah akhirnya gue bilang gue gak mesti bantu nih orang. Ini gue merasa bersalah karena dulu sering jelek-jelekin, sekarang saatnya gue mau bagus-bagusin. Gue gak lagi jualan buat apa bagusin Pak Prabowo, sekarang udah menang juga. Tapi itulah yang membuat gue ngebantu. Nah, values itulah yang gue angkat. Dibanyakin tuh di internet, di mana di medsos itu banyak. Nah, begitu orang tahu dihujani dengan values banyak, netizen mulai tuh bikin konten sendiri kan? Iya, itu gue lihat. Dari banjirnya values yang kita kasih gitu kan? Nah itu bukan ekstraksi atau buzzer yang Anda dan kawan-kawan set itu desain gitu? Kan dari respon kan tadi dari kenaikannya dari 1,6 menjadi 24 gitu ya. Menjadi 26 ada 24 sekian miliar.
yang kami dari posko kami itu cuma 5 sampai 6 miliar. Selebihnya netizen. Hah? Iya. Wow. Organik dan seloyal itu. Ya buktinya. Sih salah satunya Ya saya adalah sih. tim-tim lain, tapi kan tim-tim lain kan nggak KPI-nya kan nggak setinggi kita. Ya paham, ya kita udah sama-sama besar lah, kita tahu lah dengan kondisi seperti ini teman-teman yang lagi nonton juga kayaknya tahu lah. Jadi bukan rahasia umum, bukan ini privat atau confidential. Pasti kan tiga-tiganya ada aja lah ya, tim buzzer, Ada. tim pribadi, tim personal apa segala macam ya. Cuma memang ya agak kurang. Saya punya tim yang ngurusin komentar, saya punya tim yang ngurusin distribusi serangan, ngebus. TikTok itu kan nggak bisa diiklanin, Mas, untuk politik. Tahu, gue pernah ngundang orang TikTok. Iya. Bahkan dia pernah speak up juga dan dia berstate bahwa kita nih mau klarifikasi. Katanya kita nih ditunggangin sama salah satu paslon. Dia bener-bener netral sekali duduk di sini. Dia bilang, siapa? Firi? Bukan. siapa namanya lupa lagi boleh. Ya udah. Itulah Udah, anyway. ya, Terus tiba-tiba dia bilang katanya, gua nggak bisa orang iklan Prabowo, nggak bisa orang iklan Anies, nggak bisa orang Ganjar. Dia bilang waktu itu lagi nitip ke kita bareng gitu ya. Ya maksudnya dia ngobrol, gue pengen dong speak up soal ini gitu kan. Cerita akhirnya, oh bagus nih, ini edukasi nih gitu. Dia bilang katanya kita nggak ditebengin sama siapapun untuk kendaraan politik gitu. Tim gue itu mungkin totalnya 130-140 orang. Jadi tim yang ngurusin itu adanya di Madiun. Mungkin sekitar 50-60 orang yang fokus ngurusin itu. Buat TikTok aja amplifikasi ini. Nah mungkin akunnya gue lupa persisnya tapi ribuan sih. Ribuan akun yang Nah, dan faktanya teman-teman ya, Pak Prabowo ini buzzer-buzzernya nggak pernah menyerang paslon lain selama kampanye. dalam satu hari posting mungkin bisa 10-20. Nah TikTok ini kan unik. Kan lo berharap FYP kan? Iyalah. Ya. Cobalah kita misalnya posting dalam satu hari ada 10.000 postingan. Masa iya 10%-nya nggak FYP sih? Oke. Ya logikanya gitu aja. Iya. Dibedah gitu loh. Dikecilin dalam 10.000, ya 1.000 FYP kan lumayan. Lumayan. Itu tadi setiap hari. Nah kita tes kan, kita A/B testing kan. Begitu dites begini, oh kalau FYP segini, kita bisa dapat view segini, oke. Dan kita micro targeting. Artinya gue bikin klasterisasi sih. Kalau non TikTok ya, gue bikin klasterisasi. Klasternya pada waktu ads ya, ada yang pertama ibu-ibu, yang kedua milenial, yang ketiga Gen Z, yang keempat Islami, yang kelima apa ya? Gue lupa, buruh kalau nggak salah. Nah, 5 itu beda-beda. Iklannya beda-beda. Karena beda-beda. Setelah A/B testing tadi, jadi konten yang sama gue sebar. Ternyata responnya beda-beda. Yang paling kena yang mana? Ya tergantung kontennya. Maksudnya- Konten karena tadi gue udah bilang ada value, ada 6 atau 7 value. Oh. Nah, ternyata value ini lebih cocok buut cluster ini. Oke. Isinya apa sih? Boleh teknis lagi nggak? Lebih dalam. Maksudnya isinya yang akhirnya menjadikan sekitar 25-an miliar gitu targetnya tercapai. Apa sih? Simple. Sedih-sedihan, kindness. Nah, salah satu value yang diangkat adalah kedekatan dengan Pak Jokowi. Oh itu. Karena Ya, kita berangkat dari, nah ini belum dibahas tadi. Jadi salah satu strategi kita yang paling utama adalah approval rating. Jadi Pak Jokowi itu kan approval ratingnya 75% ke atas, 75 sampai 83 ya. gede Nah, dia. di awal, wah gue udah ngomong beberapa bulan sebelum pencoblosan pada waktu Anies keluar dari Perubahan, itu gue ngomong sama Sudirman Said, timnya Anies gitu. Mas lu ngapain pakai Perubahan? Iris kuping gue, lu gak lebih dari 25% mas. Wow. Enggak Pang begini. Gue ngomong sama Mas Anies, mas jangan Perubahan mas. Di awal-awal nih, gue udah bilang. Kenapa Anda mau bantu? Ya kan kita teman pada dasarnya juga gitu. Oh, ya makanya yang rakyatnya nggak tahu kan kalian sebenarnya ngopi-ngopi di belakang. Ya. Itulah, anyway lah. Oke. Ya. Oh, itu Tapi sebelum saya resmi bantu Pak Prabowo, pada waktu itu kan Oh. sudah mulai ada perubahan-perubahan gitu. Saya bilang enggak lah, lu ngapain? Gue bilang. lah kan oposisi mewakili rakyat. Tapi kan buffernya udah ceilingnya 25%, 75%-nya kan suka. Oh iya ya data tadi ya 75% suka sama Pak Jokowi, Iya. 20 sisanya berarti kan 25%. Iya. Dipaksain untuk dijalanin buat Iya. pakai perubahan. Iya. Dengan harapan kan oposisi itu niatnya kan rakyat pasti suka karena kan rakyat tapi nyatanya datanya suka gitu ya. Gimana ya? Iya. Kompleks banget ya. Justru itu makanya gue bilang Mas Dirman, nih iris kuping gue, lo pasti cuma dapat 25 mas. Lo kenapa? 75% itu orang suka Pak Jokowi. Terus mereka nggak percaya kan? Enggak, gue nggak percaya itu survei bohongan. Lu survei aja. Di survei hasilnya tau nggak berapa? 82. Wow. Malah naik.
Kaget Melonjak. mereka. Lah, tuh lu lihat tuh. Wow. Lebih tinggi. Jadi ya sudah. Kalau buat gue tugas pertama selesai dong. Anies sudah pasti nggak bakalan menang. Dah, selesai nih. Wah. Itu gue udah 3 bulan sebelumnya gue udah bilang, gue ngomong di banyak media. Nah, tinggal nih si 75 nih. Kita nggak usah ngomong 82 deh, 75. 75 kita bagi 2. Antara Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Iya. Nah, kita yakin siapa yang dipersepsikan dekat atau paling dekat dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dia yang akan menang. Kunci kemenangan Pak Jokowi. Makanya Ya. semua konten kita kedekatan. Lihat nggak di jalan-jalan itu ada bikin billboard Jokowi Prabowo. Iya, tahu. Itu bagian dari strategi itu. Iya. Nah, itulah tadi teman-teman video dari Gus Ipang dan kasih solusi ya. Dan ini menarik teman-teman ya. Ternyata Pak Prabowo punya kebiasaan yang sangat luar biasa. Ngasih makan semut dan laba-laba cuy. Dan beliau ternyata tidak suka kalau ada hewan yang dibunuh di dalam rumahnya. Wah, ini sungguh adab yang luar biasa ya. Hewan aja beliau nggak mau bunuh. Apalagi tuduhan-tuduhan yang selama ini menyasar kepada beliau yakni penculik dan pembunuh. Wah, ini fitnah sih kalau menurut saya teman-temannya, yang karena belum terbukti secara hukum juga kalau Pak Prabowo itu benar-benar menculik cuy. Ya, semoga tuduhan-tuduhan ini cepat hilang dan kasus-kasus penghilangan orang di masa lalu segera terbongkar teman-teman ya. Dan yang menarik juga tadi Gus Ipang menyampaikan bahwa dia sudah memberikan informasi atau saran kepada Pak Anies kalau jangan pakai jargon perubahan gitu, karena akan merugikan dia sendiri dan tidak akan mendapatkan angka di atas 25%. Dan ini terbukti juga teman-teman. Semua kemenangan Pilpres 2024 ini adalah karena kedekatannya dengan Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita bekerja dengan tulus untuk rakyat, untuk memajukan bangsa, dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.